Jadi lulus sastra Inggris, sadar lagi ya, lulusan sadar. Jadi tukang cuci piring. Iya, di Amerika. Betul. Saya mengumpulkan uang yang sudah cukup untuk membeli satu franchise Indomaret. Oh gitu ya? Iya. Gitu. Mau membeli franchise Indomaret? Iya, itu saja. Kali ini saya berada di apa ini? Di gudang apa di apa Mas? Di tempat produksi produksi backlog jamur. Iya. Namanya Rumah Kebun Jamur ini. Namanya Kebun Jamur. Iya, brandnya Rumah Kebun Jamur. Anda tahu backlog? Saya tidak tahu. Jadi makanya kita ketemu dengan orang yang paling tahu tentang backlog. Ini di tempat produksi backlog, yeah. Namanya Rumah Kebun Jamur. Rumah Kebun Jamur yang dikelola oleh Bernardus Bagus Supranyoto. Betul. Ini lokasinya di Dusun Berangkidul, Desa Tridadi, yeah. Kapanewonnya Sleman. Betul. Kita tahu yang namanya budidaya jamur. Kita tahu yang namanya rumah makan jamur, tapi kita atau saya sebenarnya tidak tahu apa yang disebut backlog. Nah, backlog itu adalah apa Mas? Media tumbuh jamur. Media tumbuh jamur. Jadi untuk jamur jadi-jadian itu tidak akan mungkin muncul kalau tidak ada backlog. Nah, ini orang yang Mas Bagus ini adalah orang yang memproduksi backlog itu. Kita bisa tanya lebih jauh apa itu backlog, bagaimana prosesnya dan sebagainya. Mas, tolong dijelasin dulu para kepo-kepo ini yang pengen tahu apa sih yang disebut backlog. Backlog, ya. Mungkin saya ambil satu ya, supaya jelas ya. Iya. Ini yang disebut dengan backlog. Oke. Jadi backlog ini. Bagnya mana? Bagnya plastiknya. Oh, iya, plastik ini. Lognya atau kayu yang di dalam ini. Lognya kayu. Iya. Ini kayu atau apa Mas? Serbuk kayu. Serbuk kayu. Serbuk. Ini serbuk kayu. Kayu yang bisa macam-macam atau? Semua jenis kayu bisa memungkinkan sebagai media tumbuh jamur. Okay. Tapi kita memilih khusus jenis kayu yang karakternya lunak. Karena kita produksi media backlog, otomatis kan kita ingin memberikan media yang terbaik untuk para petani supaya pertumbuhannya yang paling optimal, yang paling bagus. Makanya kita pilih yang jenis kayu yang paling mudah untuk ditumbuhi jamur, jenis kayu lunak. Apa itu yang kayu sengon? Kayu sengon. Kayu sengon. Jadi kita dikirim dari pabrik-pabrik penggergajian kayu. Iya, biasanya dari daerah Temanggung, Wonosobo, di sana banyak. Nah, itu kita dikirim dari supplier. Dengan menggunakan biasanya truk ya kalau kita sampai iya, satu truk itu mungkin sekitar 7 ton ya. 7 ton itu satu hari atau satu bulan atau gimana? Seminggu sekali 7 ton. Jadi saudara-saudara, di rumah ini ada berapa? 28 ton gergajian sengon itu. Oh enggak, kalau penampungan kita itu kan jadi seminggu disetor 1 ton itu dalam waktu tempo mungkin 5 hari sudah habis produksi menjadi backlog ini. Tapi tetap aja setiap minggu tadi ya. Setiap minggu. Kira-kira betul ya, itu betul. Jadi kita kan dikirim bahan serbuk gergaji dari pabrik. Lalu ini prosesnya awalnya kita airi dulu, kita kasih kandungan air. Sama untuk melarutkan, kalau dari pabrik kan mereka memotong kayu, gergajinya kan ada yang menggunakan solar atau oli. Tapi yang teknologi yang paling bagus itu menggunakan air. Jadi tidak banyak limbah kimianya lah di situ ya. Dari situ baru kita campur dengan bahan yang lain. Jadi ini isinya selain serbuk kayu gergaji,
ada juga begatul. Maaf, tadi yang proses apa ya dibersihkan dari pengairan itu, dibersihkan dari ini apa, kemungkinan kotoran oli atau apa waktu bekas pengerjaan. Selain untuk melarutkan oli atau solarnya, itu juga untuk memberi kandungan air ke serbuk kayu gergajinya supaya lapuk ya. Berapa lama proses pengairan itu? Proses pengairan biasanya 3 hari. 3 hari, Lalu 3 hari ditiriskan, baru terus bisa dipakai. 3 hari, ya 3 kali 24 jam 2 hari terus. Itu. Ini sebenarnya proses dari setiap produsen lain-lain ya. Tapi kalau formula yang saya temukan, yang paling bagus seperti ini. Jadi setelah 3 hari diairi, 3 hari ditiriskan, jadi kandungan airnya sekitar 60% itu, baru kita ambil, kita campur dengan bahan yang lain, yaitu dengan begatul. Begatulnya pun kita selalu menggunakan yang kualitas terbaik. Begatul untuk apa? Itu sebagai nutrisi untuk tumbuh jamur. Oh, butuh nutrisi juga ya? Betul. Jadi seberapa banyak jamur tumbuh dalam satu media, itu ditentukan oleh kualitas dari begatulnya itu. Ya, kualitas untuk nutrisi tadi ya? Iya. Jadi kayak manusia juga, kalau nutrisinya bagus juga kayak Mas Bagus ini. Oh, mungkin tapi bukan nutrisi begatul ya, mungkin nutrisi pendidikan atau apa kira-kira. Iya, setuju. Itu jadi kualitas begatul sangat menentukan hasil dari media politik jamur ini. Kenapa? Karena kalau menggunakan begatul yang kurang bagus mungkin ada yang lama ya, basi atau bahkan kandungannya rendah ya, hasil jamur dari satu media ini tidak akan, kalau secara hitungan bisnis dia tidak akan kembali modal dan memberikan keuntungan. Begatul dan apa Mas? Dan kapur mil halus. Oh, kapur untuk menetralkan pH. Menetralkan pH. Iya, supaya bisa ditumbuhi oleh si jamur. Itu. Ya. Komposisinya biasanya per 100 kg serbuk gergaji saya menggunakan antara 10 sampai 13% begatul dan kapurnya itu 2 sampai 3%. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Mungkin agak pusing juga. Kita terusin dulu gitu ya. Setelah tadi dicampur begatul dan sebagainya. Lalu dikemas dalam plastik ini. Plastik khusus ya. Plastik polipropilin. Polipropilin. Ya, ukurannya 20 kali 35. Ketebalannya 0,4. Volumenya harus segini atau ini kreasi Anda gitu? Volumenya standarnya seperti ini dari dulu ya. Dengan ukuran 20 kali 35. Di sini, di tempat lain mungkin lain, diameternya lebih kecil. Diameternya lebih kecil. Diameter lebih kecil. Itu. Kalau saya tetap bertahan dengan yang komposisi seperti ini. Karena kalau diameter lebih kecil, volumenya lebih kecil, itu juga pengaruh ke hasil jamurnya nanti lebih sedikit. Saya ingin terus mempertahankan mutu hasil jamur supaya petani juga tetap mendapatkan hasil yang optimal. Betul. Nah, tadi setelah dikemas seperti ini. Ya, jadi setelah dikemas dalam plastik polipropilin ini atau plastik tahan panas, ini kita sterilkan. Kita sterilkan dalam steamer. Jadi kita uapi. Diuapin. Itulah kenapa plastiknya harus tahan panas. Diuapin artinya di ruangan apa? Tertutup atau dalam tabung besar belakang ini. Ya mungkin tabungnya kira-kira kayak gitu. Kalau agak mendekat sedikit penonton jadi bisa lihat. Tabungnya itu kayak apa ya? Kayak tangki, kayak tangki gitulah. Betul. Kayak tangki itu untuk sterilisasi dengan penguapan. Jadi kira-kira tahu lah prosesnya. Berapa lama itu proses penguapan? Untuk tempat kita menggunakan bahan bakar oli bekas. Dengan oli bekas. Bakar oli bekas untuk mencapai. Berapa dengan oli bekas? Karena lebih murah atau? Lebih murah daripada gas. Lebih murah daripada gas. Dia istilah polusinya juga sangat minim. Polusinya sangat minim dan cukup mudah didapat. Hasilnya? Ya lebih waktu prosesnya lebih singkat daripada gas. Dan ya kalau secara hasil ya untuk hitungan pasti lebih cepat dan lebih efektif, lebih efisien. Nah itu. Setelah proses sterilisasi, setelah disterilkan, jadi ini diproses sterilisasi ini dengan kapasitas satu tabung itu 650 backlog. Itu kita proses sampai kita sterilkan sampai suhu 110 biasanya paling enggak. Dengan tekanan 1 itu butuh waktu 2 sampai 3 jam.
Nah, setelah mencapai suhu 100, api kita matikan, kita diamkan selama semalam. Baru besok paginya itu kita buka, kita keluarkan, kita dinginkan. Kita dinginkan juga prosesnya selama 1 hari. Baru lusanya itu baru kita pembibitan. Yang dimaksud pembibitan apa? Memberikan bibit, memberikan spora-spora jamur dari indukan, itu kita masukkan ke dalam media tanam ini. Gimana cara memasukkan? Disuntikkan atau bukan? Oh, ini dibuka? Iya, ini dibuka. Oh, aku pikir tadi nggak bisa dibuka. Ini petutup ini hanya digunakan untuk pada saat sterilisasi supaya uap airnya tidak mengenai kapal. Ya, jadi jangan takut kalau dibuka begini terus keluar jinnya, itu enggak. Iya. Ini tadi apa, gergaji kayu sengon. Iya. Jadi ini nanti kan kalau sudah didinginkan kan posisinya terbuka semua. Oke. Dan ini untuk proses yang angkatan berikutnya kan gitu. Nah, pada saat bibitan ini dibuka. Ini dibuka, lalu kita tuang bibit-bibit itu tadi yang medianya sama juga sebuah gergaji seperti ini. Oh, ini ada lubang gitu ya? Iya, ada ruang space untuk bibitnya. Memasukkan bibitnya? Iya, berupa botol ya. Dalam media botol kita tuang sesuai kapasitas ini, lalu kita tutup lagi. Itu apa, serbu atau? Berupa serbu. Sama. Meskipun ada media lainnya juga yang bisa digunakan, tapi kita memilih menggunakan serbu. Itu proses dari bibit jamur itu yang akan mempengaruhi apa? Ini apa namanya ini? Backlog ini untuk tumbuh. Iya, jadi bibit yang kita tanam tadi, indikasi bahwa bibitnya hidup, nanti akan ada perubahan memutih. Jadi ini semacam medianya gitu ya? Iya, media tumbuhnya. Media tumbuhnya. Jadi bibit jamur tadi akan tumbuh menjamuri backlog ini, ya, menjadi putih semua warnanya. Setelah putihnya penuh sampai belakang, sampai bawah, itu butuh waktu sekitar 30 sampai 40 hari. Itu nanti kita buka kapasnya. Kapas kita buka, itu jamur akan tumbuh lewat lubang ini. Oh, lewat lubang ini? Iya. Nah, setelah itu nanti kita mulai perawatan di tempat budidayanya dengan mengondisikan supaya ruangan tempat budidaya itu sejuk dan lembab. Nah, itu saudara-saudara riwayat singkat proses lahirnya jamur ya? Betul. Tapi Mas Bernardus Bagus Supranyoto ini bukan petani atau bukan petani budidaya jamur, bukan. Tapi beliau adalah produsen backlog. Jadi kita sudah tahu kira-kira apa yang kita mau perbincangkan. Tapi kita tidak akan secara spesifik membahas tentang backlog ya. Kita bahas saja jamur yang lain, proses tumbuhnya Bagus Supranyoto ini sebagai jamur yang lain yang mungkin bisa menginfluence teman-teman. Karena yang saya dengar-dengar beliau ini pernah ke Amerika karena sebagai pekerja kapal pesiar. Betul. Gimana ceritanya? Jadi memang dari awal saya setelah lulus SMA itu memang saya langsung kerja memang. Lulus SMA langsung kerja? Langsung kerja, ya waktu itu jaga warnet saya yang paling mudah ya sambil kuliah. Untuk biaya kuliah? Kalau untuk biaya kuliah belum, karena gajinya masih sangat kecil. Tapi seiring berjalannya waktu kan paman saya itu membuka studio foto digital. Itu sekitar tahun 2004. Nah, itu di situ saya dan kakak saya direkrut untuk operasionalnya. Itu sekitar 2004 sambil saya kuliah saya di jurusan sastra Inggris ya. Jadi Sanata Dharma. Jadi ya tidak ada hubungannya dengan jamur juga sebenarnya. Sampai selesai? Iya, sampai selesai. Bagaimana Anda membandingkan antara novel karya sastra dengan jamur? Ada perbedaannya? Wah, saya kalau mau jujur dunia sastra minat saya di sastra itu sebenarnya tidak setinggi itu juga ya. Tapi minat saya lebih ke bahasa Inggrisnya ya. Dimana di situ saya terlatih untuk melatih kemampuan saya dalam berbicara bahasa Inggris, dan ternyata setelah saya lulus itu bermanfaat di jalan hidup saya ini sampai saya berada di titik ini. Yang tadi di kapal pesiar? Iya. Anda kerja di kapal pesiar itu?
Ya jadi saya tahun 2004 itu saya sudah mulai biaya kuliah sendiri tanpa bantuan orang tua. Ya saya biaya sendiri semuanya. Dari apa? Dari studio foto. Dari studio foto. Foto ya, dari situ. Gajinya sudah lumayan, menurut saya tinggi ya untuk ukuran Jogja. Nah dari situ saya berpikir, saya kalau terus di sini, saya pasti tidak akan berkembang. Jadi memang impian saya dari dulu memang saya ingin jadi wirausaha. Saya terinspirasi dari paman saya itu sendiri yang saya lihat punya kebebasan waktu dan pamannya bekerja sebagai apa tadi? Pengusaha ini, selain studio foto juga fotokopi, jual alat tulis kebutuhan kantor seperti itu. Itu, nah itu otomatis kan saya pengen motivasinya pasti pengen setara atau bahkan lebih besar kan seperti itu. Nah bayangan saya kalau yang namanya wirausaha pasti butuh modal. Nah untuk mencari modal dalam jumlah yang signifikan kalau hanya mengandalkan gaji pasti lama. Nah satu-satunya cara ya saya harus kerja ke luar negeri waktu itu, karena kerja luar negeri kan gajinya besar. Nah waktu itu saya daftar kapal pesiar dengan teman-teman saya. Waktu itu saya daftar di Princess Cruise, itu anak perusahaannya Carnival di Amerika sana. Yang penting berangkat, jadi lowongan yang ada waktu itu dishwasher, cuci piring. Ya sudah, kita daftar. Dari 6 orang yang daftar tinggal 2 orang. Itu sudah bisa bahasa Inggris? Sudah, sudah lulus kuliah. Sudah lancar. Jadi lulus sastra Inggris, sadar lagi ya, lulusan sadar. Jadi tukang cuci piring. Iya. Di Amerika. Betul. Saya harus nunggu waktu itu hampir 1 tahun untuk berangkat. Saya pikir ini agensinya abal-abal kan, penipuan, ternyata tidak ya. Memang saya harus menunggu 1 tahun. Terus saya akhirnya berangkat. Di situ saya kerja selama 1 kontrak itu 10 bulan. Dan di situ saya merasa potensi saya jauh lebih dari sekedar cuci piring. Pastinya kan seperti itu. Di situ ada lowongan fotografi, fotografer maksud saya punya potensi di sana. Saya nyoba apply. Tapi ternyata jenjang karir tidak serta-merta seperti itu, dan untuk orang Asia terutama Indonesia memang agak sulit. Jadi Anda mendaftar lowongan pekerjaan di Amerika? Iya, di kapalnya itu. Oh, di kapalnya? Iya, jadi alih profesi bisa, di kapal bisa. Ya. Tapi ternyata tidak bisa. Saya akan kontrak berikutnya pun saya akan tetap menjadi dishwasher. Nah, ya, jadi loncatan dari cuci piring ke fotografer itu juga bukan main-main ya. Dibutuhkan keberanian. Betul. Nah waktu itu setelah selesai kontrak itu saya memutuskan untuk ini mencari agensi orang Indonesia yang ada di LA waktu itu, mencarikan pekerjaan. Nah lalu saya dicarikan, dapatlah restoran fast food, Chinese restoran ya. Saya di situ jadi tukang cuci piring, cuci baskom, motong sayur, motong daging, masak nasi, semuanya saya kerjakan. Saya kerjakan semua dengan gaji yang hampir 3 kali lipat dari di kapal, lebih besar, jauh lebih besar. Dan kalau di kurs ke rupiah jauh lebih besar lagi. Jauh lebih besar lagi daripada tukang cuci piring di Indonesia. Oh, jauh. Nah setelah itu saya merasa potensi saya jelas lebih besar dari sekedar cuci piring dan masak. Apalagi masak sangat bukan minat saya. Meskipun saya di sana belajar. Lalu saya pindah daftar dari tadi kan Los Angeles ya. Saya pindah ke Las Vegas. Las Vegas saya daftar jadi busboy, tukang bawa cuci piring-piring kotor. Jadi Anda bertualang di sana itu kira-kira umur berapa ya waktu itu? 27, 28 ya. Terus di Las Vegas saya di sana sekitar berapa ya, 8 bulan kalau 10 bulan ya. Saya merasa potensi saya lebih besar dari sekedar mengurusi hal seperti itu. Saya pede dengan kemampuan komunikasi saya. Akhirnya saya daftar di karena menguasai bahasa Inggris tadi. Betul. Akhirnya saya daftar di pom bensin seperti 7-Eleven kalau di sini dulu. Jadi selain ada minimarket di sini ada pom bensin. Nah, saya jadi operator di situ. Operator pom bensin itu? Iya, pom bensin dan minimarket. Jaga minimarket sambil jagain pom bensin. Waktu itu saya
namanya saya masih ingat Mobile on the Run, nama gas stationnya, iya Mobile on the Run, perusahaan mobile itu, gitu ya. Ya di situ saya benar-benar belajar yang namanya menjadi mungkin istilahnya kemampuan manajerial saya diasah di situ ya. Karena di situ saya nggak cuma sekedar melayani pelanggan, saya harus menyusun ratusan item dalam rak yang dikategorikan. Saya juga harus order barang, itu juga saya langsung hubungan dengan supplier, jadi terus ngatur ya bukan ngatur keuangan ya, tapi lebih ke saya jadi bisa melihat cash flow dari sebuah usaha itu seperti apa langsung. Jadi saya merasa biasa. Dan tahun 2012 akhir itu saya merasa sudah sangat homesick. Dan memang waktu itu berapa lama itu? Saya dari 2010 sampai 2012 akhir ya, jadi 3 tahun. Dan memang waktu itu tahun 2010 bapak saya kan sudah memulai usaha ini. Tapi karena wawasan tentang jamur dan manajerialnya yang lemah, timbullah satu masalah keuangan, di mana permodalan dulu juga mengajak investor-investor, belum untuk pembangunan infrastruktur dan kebutuhan yang lain itu meninggalkan banyak beban-beban keuangan. Itu saya merasa terpanggil. Entah kenapa saya kok merasa sangat pikir saya bisa pulang dan membantu bapak saya menyelesaikan permasalahan keuangan di usaha jamur ini. Tapi sebelum mengetahui hal itu sebetulnya proyeksinya apa atau cita-citanya apa? Saya ingin saya mengumpulkan uang yang sudah cukup untuk membeli satu franchise Indomaret. Gitu ya. Gitu. Mau membeli franchise Indomaret. Iya, itu saja yang saya. Cuma karena melihat kenyataan yang dialami bapak saya, betul. Karena kan itu kalau didiamkan juga permasalahannya juga bisa ke hukum. Saya nggak ingin itu terjadi di orang tua saya. Cita-citanya kan mau beli franchise Indomaret, tapi terus kemudian istilahnya dalam tanda petik banting setir karena ada permasalahan bisnis yang dialami orang tua gitu kan. Tidak terbayang nih akan mengelola ini. Tidak, sama sekali tidak. Dan saya tahu juga tidak gitu tahu juga tidak, minat juga tidak, senang juga tidak. Minat juga tidak, senang juga enggak. Tapi pertama kalinya apa terpaksa gitu? Bukan terpaksa. Saya merasa terpanggil. Benar-benar merasa terpanggil. Bisa diuraikan antara terpaksa dan terpanggil. Perbedaannya. Kalau terpaksa bukan dari diri kita ya. Bukan dari diri kita. Tapi mungkin bisa juga dari diri kita, tapi tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Tapi kalau saya benar-benar muncul dari diri saya sendiri, saya merasa harus ambil bagian di masalah itu, bukan ambil bagian. Saya merasa yakin saya bisa menyelesaikan permasalahan bapak saya ini sehingga keluarga kita bisa hidup dengan tenang dan damai. Sekalipun Anda juga belum punya gambaran sama sekali mengenai sama sekali tidak. Saya hanya merasa pede dengan kemampuan manajerial saya. Lebih ke kemampuan manajerial. Iya, bagaimana cara mengambil keputusan dalam situasi bagaimana menganalisa suatu permasalahan, apa yang harus dipelajari, itu yang bekal saya di situ. Itu kalau mengenai pemahaman teknis itu bisa dipelajari. Learning by doing. Ya. Jadi Mas Bagus ini kemudian meneruskan bisnis ayahnya yang bermasalah. Dari mulai tahun 2013 awal sampai sekarang, sampai kira-kira sekitar 7-8 tahun. Iya, 8 tahun. Apa Mas dari pertama kali memutuskan terus kemudian 7 tahun mengalami itu, apa sih yang bisa diceritakan? Banyak sekali. Yang pasti awal saya masuk ke sini dengan uang saya yang ya lumayan itu untuk operasional awal langsung habis dalam waktu 1,5 tahun. Boleh tahu nggak kira-kira apa yang luar biasa banyak itu? Ya, jadi pertama untuk tanggungan dari
beban utang bapak saya itu kalau total ya mungkin sekitar 1,2 M. Teratasi semua ya. Sebelum semua, tapi hanya sekarang tinggal satu. Tinggal satu. Dan nilainya ya lumayan besar. Tapi semuanya berjalan dengan lancar. Itu. Lalu waktu saya awal belajar otomatis kan karena di situ sudah ada berbagai macam bidang usaha, sudah ada rumah makan, sudah ada produksi backlog, sudah ada budidaya jamur, sudah ada kunjungan, pelatihan segala macam. Saya harus membiayai operasional dari bidang usaha tadi. Belum lagi sudah ada karyawan yang ada, sambil selain menggaji karyawan untuk belanja produksi juga untuk mengatur utang-utang yang sedang berjalan. Nah di situ ya saya pikir dengan produksi seperti ini yang sudah ada karyawan yang bagian kepala produksi itu saya pikir memang dia sudah bisa. Ya sudah saya ikuti, saya modali saja, saya cuma mengawasi keuangannya. Lebih ke memanage gitu ya? Iya, saya pikir hanya sekedar mungkin manajemen di keuangan atau bagaimana alokasinya mungkin dulu kurang tepat seperti itu. Ternyata tidak. Ternyata di situ memang tidak ada orang yang paham tentang jamur sama sekali. Bahkan yang namanya kepala produksi, dia sebenarnya tidak paham. Kenapa dari setiap kita produksi selalu gagal. Tapi kalau yang itu produksi jamur? Iya, produksi backlog kita jalan. Juga. Budidaya ada. Budidaya jamur rumah makan juga ada. Rumah makan jamur juga ada. Ya, dari hulu ke hilir. Iya, dari hulu ke hilir. Ya, jadi untuk operasional. Dan itu tidak ada yang memahami hal itu? Tidak ada. Saya lalu belajar sendiri. Saya baca buku, saya belajar ke pemain-pemain senior di daerah Kaliurang, sesepuh-sesepuh jamur lah. Meskipun tidak ada yang mengajari secara langsung ya, saya cuman apa yang bisa saya tangkap. Belum ada YouTube sampai seperti sekarang ini ya, jadi belum ada banyak tutorial jadi petani jamur. Belum banyak. Sekarang di YouTube kalau tutorial mau budidaya jamur banyak sekali. Nah, jadi beruntunglah Anda. Tapi Anda perlu mendengarkan cerita ini, Mas Bagus, ini menarik. Ya, jadi dari itu tadi, dari mendengar, membaca, saya praktek, jadi trial and error. Trial and error itu memang. Berapa lama trial and error itu? 1 tahun. 1 tahun. Trial and error 1 tahun. 1 tahun sangat mematikan. Wah, itu sangat membuat frustasi ya. Frustasi. Apalah itu, depresi apalah itu. Oh, sampai depresi. Iya. Tapi ada keinginan untuk ini enggak? Untuk berhenti. Untuk berhenti.